sebenarnya dia pegang konstitusi. Iya. Teguh juga nih. Iya. Itu salut lah sekarang. Iya. Ya sehingga dia 3 periode. Iya. Dia nolak loh. Nolak. Perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan nolak. Ya, nolak. Nah, apalagi tambah ini. Iya, sekarang dia udah apa namanya? Ya mungkin karena ada nggak mau terbuka dengan ya kan. Ya. Tapi dari pernyataannya menurut saya sudah jelas. Iya. Terang benderang. Saya kira berpegang teguh pada konstitusi. Iya. Jelas kemarin. Harusnya para pimpinan-pimpinan partai itu begitu Pak, berpegang pada konstitusi, bukan ngangkangi konstitusi, bukan Ya, jadikan. soalnya ada partai ini ada yang nggak punya uang, ingin partai ingin bertahan, dijual lah itu. Ya, dijual lah itu lah. Dijual partai itu. Jadi memang kita ada isu. Ya. Ada satu partai yang dikasih modal untuk mengajukan seseorang, ya kan? Iya. Itu. Jadi Ya itu benar Pak. itu kan sudah menurut saya itu jualan lah. Iya. Kita udah rusak sebenarnya. Partai jualan, begitu masuk ke pemerintahan nyari uang untuk kampanye berikutnya, udah rusak. Betul karena Ini gini puncak Pak. sana nih, puncak kerusakan Itu betul-betul eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Gimana? MK, ya kan? Udah tahu sendiri MK kan? Ini udah rusak semua. Ini sudah makanya ini harus menurut saya harus dinolkan lagi, mulai lagi, berebutlah para pemimpin bangsa, ya kan? Kemudian kita memulai bagaimana nih komitmen baru, ya kan? Yang sudah jelas-jelas sekarang udah mundur lah atau dibuang aja semua. Ya betul. Lagi. Memang harus dinolkan gitu. Ini nolkan itu udah rusak. Ya makanya tadi Eksekutif rusak. Ya. Legislatif udah jelas-jelas salah, ikut-ikutan rusak. Yudikatif juga terdampak parah banyak. juga. Jelas lah peristiwa Gibran itu. Makanya disebut anak haram konstitusi. Iya. Ya kan? Berpasangan dengan produk gagal reformasi. Apa nggak malu juga anak haram? Iya. Banyak loh. Dan ini media internasional juga menyorot Pak. Ya, New York Times ya kan. Udah, makanya menurut saya ini yang rusak Indonesia. Iya. Masa hanya satu orang, ya kan, yang mau ada niat cita-cita untuk membentuk dinasti di Indonesia, ya kan, mau merusak kita ini 280 juta orang lebih rakyat Indonesia. Jadi memang harus dilawan. Menurut saya itu mereka GR aja. Ya, iya kan? Dia merasa didukung rakyat. Iya. GR. Apa 70% tadi? 70% padahal dari mana? Menurut penjelasannya Bung F. Saiful Iya. tentang survei, memang surveinya itu puas. Tapi ketika ditanya tentang yang lain, karena pertanyaan begini Pak, kan orang susah. Puas nggak dengan kebijakan Pak Jokowi yang begini-begini? Ya pasti puas. Kan begitu. Tapi kalau ditanya gimana Bapak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, pendapatan Bapak kagak. Nah itu kan kagak ditanyakan. Bukan kayak ditanya semua. Iya, maksudnya yang tadi yang dia jadi puas itu karena ditanyakan soal begitu. Begitu ditanya masalah kerja, masalah pupuk petani, belanja, barang mahal, itu 90% semuanya kecewa. Itu yang real. Ya, jadi memang hari ini tim ses mereka ini lingkungan lingkaran Jokowi yang sudah mulai panik ini hanya bisa melakukan propaganda dari lembaga-lembaga survei. Nah itu lembaga-lembaga surveinya kita tidak tahu bagaimana sistem apalagi ini. Itu jualan itu namanya jualan ilmu. Ya itulah makanya saya bilang maka secara objektif jika isu 15 menteri ini benar-benar itu pelacur. Ya. Kalau mereka membuat survei pesanan diumumkan di publik itu pelacur. Iya. Tapi problemnya dan itu lebih ada sanksi dan lebih parah dari pelacur. Itu nanti saya pikir nanti perlu ditertibkan juga karena ini kan sudah merusak tatanan bernegara kita. Karena dia mempengaruhi orang. Iya. Ya, dia memanfaatkan ada 60% itu di bawah SMP. Iya. Ya, memanfaatkan yang kedua, kalau itu ada walaupun Indonesia itu literasinya itu urutan buncit. Iya. Orang malas baca. Iya. Panjang sedikit nggak mau baca kan. Iya. TikTok aja kalau kita ngomong gini panjang, orang malas dengerin kan. Mau hiburan itu dimakanlah lembaga survei tadi untuk mengenal orang
itu hati-hati Anda itu. Itu nipu orang se-Indonesia, Anda bayar, Anda pelacur, Anda bayangkan. Pelacur itu dosanya gede sekali. Iya. Gitu. Jadi memang kedepannya harus dibuat juga aturan yang jelas. Kalau misalnya menyesatkan ya, lembaga survei harus dibubarkan dan dipidanakan. Amin Gitu loh. berkuasa, itu aturan harus ditegakkan. Iya. Bang Survei. Pertama gini, untuk menghindarkan orang berbuat dosa. Iya. Anda harus umumkan siapa yang mendanai survei itu. Jelas, tujuannya apa ini apa, supaya dia nggak Keterbukaannya. Iya. supaya dia jelas. Iya. Artinya lembaga survei ini harus bersifat edukatif juga. Apa adanya sih. Iya. Dan memang beredukasi gitu loh, jangan berdasarkan pesanan. Makanya kalau sekarang kan gini, lembaga survei sekarang ini sudah ditentukan. Ini harus sekian persen, 3%. Iya. Ya kan? Kayak pilpres. Iya. Di apa namanya, di mana itu kalau di negara Eropa setelah pemilihan baru bisa ketahuan. Iya. Ya kan? Di Afrika baru ketahuan sehari setelah apa pilpres. Iya. Di Indonesia setahun sebelumnya sudah tahu siapa yang jadi presiden. Gitu kan? Sama juga. Kalau dinasti itu darah biru, kalau politik dinasti itu darah kotor.